Di pembahasan ini saya akan mengulas materi untuk PTS ya, administrasi transaksi. Jadi disebutnya pra PTS administrasi transaksi. Soal yang diberikan nanti jumlahnya 25 pilihan ganda, waktu pengerjaannya 60 menit. Nah, materi yang harus kalian persiapkan, kalian buat resumnya. Resum itu ringkasan-ringkasannya. Pertama tentang bukti transaksi. Yang kedua tentang surat penawaran. Nah, bukti transaksi dan surat penawaran ini materi yang pernah dibahas sebelumnya di GCR. Nah, kalau bukti transaksi ini materi penguatan yang ada di semester 1 ya. Jadi sekilas memang tidak jauh-jauh berbeda. Kenapa? Karena kalian sebagai jurusan administrasi pemasaran, untuk pemahaman bukti-bukti transaksi itu harus betul-betul mengerti banget. Bukti transaksi itu kan ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, bukti transaksi yang dimaksud adalah bentuknya itu kertas atau lembaran-lembaran yang di situ digunakan untuk mencatat baik itu pembelian atau penjualan, atau disebutnya mencatat kejadian atau peristiwa. Nah, di sini kalian bisa membuat apa-apa aja sih yang masuk ke dalam transaksi. Oh, di situ ada pada saat pembayaran itu masuk ke dalam transaksi, pada saat pembelian, pada saat penjualan. Ya, itu masuk ke dalam transaksi. Kemudian kenapa kok bukti transaksi ini penting ya? Bukti transaksi ini penting karena ini adalah sumber awal dalam catatan akuntansi. Sumber awal dalam catatan akuntansi yang menunjukkan adanya pengeluaran uang atau pemakaian uang, atau menunjukkan adanya penambahan uang. Ya. Kemudian di sini di dalam penggunaan bukti transaksi ini dia akan berpengaruh terhadap nilai aset dan nilai pasifah pada perusahaan. Nah, fungsi-fungsinya apa aja nih dari bukti transaksi ya? Sebagai catatan awal, kemudian berfungsi untuk mengamankan keuangan perusahaan, berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Jadi misalkan ada penjualan 3 juta, mana buktinya? Nah, buktinya itu bisa dilihat dari bukti transaksi. Menghindari terjadinya korupsi atau manipulasi, pembohongan ya. Menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian sasaran akuntansinya adalah transaksi keuangan. Pembagiannya di sini ada bukti internal, bukti transaksi internal, dan ada bukti transaksi eksternal. Kalau internal berarti dia ada di dalam lingkungan perusahaan atau lingkungan usaha, atau di dalam lingkungan usaha ya. Jadi apa aja ini yang hubungannya? Pertama, memo. Memo ini digunakan sebagai catatan pendek antar bagian ya. Catatan pendek antar bagian. Yang misalkan ini perlu uang sekian, bagian pemasaran membuat memo ke bagian keuangan. Nah, itu memo itu lebih kepada catatan tertulis ya. Padahal pakai WA itu juga bisa, cuman kalau pakai WA kan tidak bisa didokumentasi, tidak bisa disimpan sebagaimana kalau menggunakan kertas ya, dokumen kertas. Kemudian apalagi, nah ini bentuk memo ya, ada kopnya, kemudian ada nomor, dari siapa, untuk siapa, kemudian beritanya apa. Nah, beritanya di sini penyusutan peralatan aktiva tetap. Kemudian ada lagi bukti kas masuk. Kalau kas masuk tuh berarti adanya uang, adanya penerimaan uang secara tunai. Nah, ini juga digunakan sebagai bukti internal yang ada di dalam lingkungan perusahaan, khusus untuk mencatat penerimaan uang. Berikutnya ada lagi bukti kas keluar. Berarti kalau kas keluar kebalikannya dengan yang kas masuk ya. Kalau kas keluar berarti untuk adanya penyertaan uang keluar atau pembayaran ya, atau pembayaran. Berikutnya bukti transaksi eksternal. Eksternal berarti di luar lingkungan usaha, di luar lingkungan perusahaan. Contohnya apa di sini? Ada faktur ya. Faktur ini berarti bukti transaksi yang hubungannya dengan penjualan atau pembelian kredit ya.
bukti transaksi yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian kredit di dalam faktur ini. Nah, faktur itu ada faktur pembelian dan ada faktur penjualan. Sesuai dengan namanya, kalau faktur pembelian berarti diterima atau dibuat pada saat ada pembelian. Faktur penjualan diterima atau dibuat pada saat adanya penjualan. Faktur dibuat 2 rangkap ya. Yang pertama, rangkap pertama yaitu untuk si konsumen, rangkap kedua untuk si penjualnya. Ya, rangkap pertama untuk konsumen, rangkap kedua untuk penjualnya. Penjual penting buat pembukaan akuntansinya bahwa telah terjadi penjualan. Apa aja yang ada di faktur? Nah, dari nama, alamat perusahaan, KOP intinya ya, ada KOP usahanya, kemudian fakturnya ditujukan untuk siapa, tanggal terjadinya, ada nomor faktur ya, sampai dengan syarat pembayaran jatuh temponya. Kemudian ini ada syarat-syarat pembeliannya. N30 berarti jatuh temponya 30 hari, 210 N30 kalau bisa melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah pembelian. Kalau bisa melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah pembelian, maka akan mendapat potongan 2%. Jatuh temponya 30 hari. 210 1/15 N per 30 ya sama. Kalau dia 10 hari bisa melunasin dalam jangka waktu 10 hari dapat 2%. Kalau melunasinya dalam jangka waktu 15 hari dapat potongan 1%. Kemudian jatuh temponya berapa? 30 hari. NF-MON, pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan berjalan. Akhir bulan berjalan hampir sama dengan N30 ya. Hampir sama dengan N30. N per 10 EOM, pembayaran harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. 10 hari setelah akhir bulan. Nah, ini bentuk faktur ya. Bentuk faktur hampir sama seperti kayak bukan kayak kwitansi ya. Kwitansi beda. Kalau kwitansi itu surat keterangan penerimaan uang atau terjadi pembayaran. Ada faktur pajak jenis-jenisnya ya. Kemudian ini kwitansi, bukti yang digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang. Biasanya ini kalau ada si penjual yang dia itu jual alat-alat kendaraan, nah itu buktinya adalah bukti kwitansi. Bisa dimaterai ya, bisa ada materainya. Bahwa pada saat terjadinya itu si penjual menerima uang dari si pembeli. Si pembeli memberikan uang ke si penjual memberikan kwitansi beserta barangnya. Ya, itu. Ada nomor kwitansi sampai dengan tanda tangannya. Inti dari kwitansi adalah bukti yang dikeluarkan pada saat terjadi penerimaan uang. Bukti transaksi yang dikeluarkan pada saat terjadi penerimaan uang. Itu kwitansi. Nota debit. Ini dokumen transaksi pengurangan harga kepada pihak penjual. Ya, karena apa ini? Karena ada pengembalian, retur penjualan. Retur penjualan itu buktinya adalah nota debit. Kemudian nota kredit ini juga pengurangan ya. Pengurangan karena ada retur pembelian. Itu kalau nota kredit. Kemudian cek. Nah, cek ini surat perintah pembayaran yang dibuat oleh orang tertentu kemudian diberikan ke bank tertentu. Ya. Surat perintah membayar. Jadi banknya itu nanti pada saat menerima cek akan mencairkan sejumlah uang sesuai dengan yang ada di dalam cek tersebut ya. Ceknya itu ada cek atas nama dan ada cek hanya cek saja ya. Ada cek atas nama dan ada cek hanya cek saja. Inti dari cek adalah surat perintah membayar kepada bank. Surat perintah membayar kepada bank. Bentuknya apa? Uang tunai. Nah, ada cek atas nama, ada cek atas unjuk, ada cek silang, ada cek mundur. Kemudian apa bedanya dengan bilet giro, Mister? Kalau cek itu kan uangnya uang tunai ya.
Kalau bilet giro itu uangnya tapi tidak ditunaikan, langsung dipindahkan ke rekening. Sama-sama surat perintah tapi uangnya tidak diterima, tapi langsung dipindahkan ke rekening. Nah, kalau cek dengan bilet giro, nama rekeningnya adalah rekening giro ya. Nama rekeningnya adalah rekening giro. Rekening itu kan ada dua, ada tabungan, ada giro. Itu kalau kalian ke ATM dilihat itu ada tabungan dan ada giro. Berarti kalau giro di situ bisa buat cek sama buat bilet giro. Hampir sama seperti transfer ya. Cuman kalau bilet giro harus ke bank ya. Kalau bilet giro harus ke bank. Jadi memindahkan uang dari rekening A ke rekening B. Memindahkan uang yang ada di rekening A ke rekening B dengan menggunakan bukti transaksi bilet giro, bentuknya surat perintah. Kemudian analisis bukti transaksi. Anti analisis ini artinya dinilai, diamati. Jadi sebuah transaksi itu dicatat itu sesuai dengan harganya atau sesuai dengan kondisinya ya. Jadi tidak bisa hanya dicatat saja, tapi harus dilihat sesuai dengan faktanya. Kemudian analisis yang dimaksud pertama adalah keabsahan fisik bukti transaksi. Nah, ini dilihat apakah buktinya ini benar atau bohong. Yang benar pun aja itu bisa jadi bohong. Bohong itu dalam artian tidak ada transaksinya. Ya, bohong dalam artian tidak ada transaksi. Kemudian identifikasi transaksinya. Apakah di dalam transaksi tersebut ada orang-orang yang bertanggung jawab dengan melihat apa? Tanda tangan. Seperti cek itu kan juga diteliti tanda tangannya. Apakah sesuai dengan tanda tangan pemilik dana atau tidak? Itu. Berikutnya meneliti apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau tidak. Dengan cara melihat tanda tangan pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi yang bersangkutan. Antara yang kedua dengan yang ketiga sama ya. Kalau ketiga itu dicermati betul apakah dalam transaksi tersebut diketahui sama orang-orang yang berwenang atau tidak. Dalam transaksi tersebut diketahui sama orang-orang berwenang atau tidak. Contoh kayak memo. Memo itu kan surat ini ya, surat pemberian informasi yang ada di lingkungan perusahaan. Itu seandainya memo tapi yang menandatangani bukan tanda tangannya manajer. Nah, itu memonya perlu dipertanyakan. Apakah memo betulan atau memo fiktif? Fiktif itu bohongan ya. Kemudian menentukan kebenaran penghitungan nilai uang. Nah, itu dilihat apakah sesuai dengan nilai transaksinya. Menentukan akun-akun buku besar, kemudian bukti transaksi yang dinyatakan absah baik secara formal maupun material. Menjadi sumber pencatatan akuntansi. Bukti transaksi yang sesuai dengan aturan. Yang sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan kenyataan. Baru bisa dicatat ke dalam akuntansi. Dulu pernah belajar jurnal umum ya. Nah, ini di dalam surat pesanan. Ya, surat pesanan berarti surat yang digunakan pada saat si calon pembeli ingin membeli barang-barang tertentu. Pesan order ya, pesan. Suratnya itu ada surat edaran, ada surat penawaran, hingga surat pesanan terhadap suatu barang ataupun jasa. Nah, yang bisa kalian persiapkan, coba kalian baca-baca kembali tentang bukti transaksi, kemudian tentang bukti surat pesanan, surat penawaran. Itu di dalam surat pesanan ada bagian-bagian apa saja. Kemudian di situ di dalam syarat pembayaran atau penyerahan barang itu apa bedanya. FOB shipping point dengan FOB destination point itu apa bedanya. Kalian coba buat resumenya agar nanti pada saat mengerjakan tidak lagi perlu membuka buku digitalnya ya, tidak lagi perlu membuka e-booknya atau yang saya biasa kirim di PDF. Oke, mudah-mudahan ini bisa sebagai bahan persiapan kalian untuk PTS dan coba dibuat resumenya ya, dan ini saya anggap menjadi sebagai tugas tambahan untuk semester mid semester ini sebagai tugas literasi.
Nanti juga dikumpulkan di GCR ya, di GCR.